pembacaan doa oleh moderator, penjelasan materi oleh Mem Fitri Andriani, refleksi dan penguatan oleh moderator, dan penutup beserta foto. Baiklah, marilah bersama-sama kita membuka acara pertemuan daring kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara berikutnya adalah lagu Indonesia Raya. Dimohon mungkin tetap mute, silahkan duduk posisi duduk tegak dan menyanyi di tempat masing-masing. Tapi mungkin untuk lebih hikmatnya mungkin posisi mic-nya itu di mute dulu supaya lebih tertib. Oke, silahkan Pak Fahri. Oke, baiklah, acara selanjutnya pembacaan doa oleh saya supaya lebih memudahkan. Baiklah Ibu Bapak, marilah kita berdoa. Keyakinan kita masing-masing untuk mendapatkan ridho dan kelancaran pertemuan kita hari ini. Doa dimulai. Doanya sudah selesai. Baiklah, kita menuju ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan oleh Mem Fitri. Tapi sebelum itu dimohon kepada Ibu Bapak untuk tetap kameranya on, kecuali terkendala jaringan, dan memute mic-nya sehingga Mem Fitri bisa lancar memaparkan best practice-nya. Jika ada yang mau ditanyakan, mungkin dimanfaatkan kolom chat-nya saja dulu untuk sementara. Baiklah, waktu dan layar screen saya persilahkan untuk Mem Fitri. Ya baik, terima kasih Mem atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Bapak Ibu guru hebat dari SMP Negeri 10. Baik, sebelumnya mari kita sama-sama berucap syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa dipertemukan secara virtual dalam rangka berbagi praktik baik serta diseminasi terkait budaya positif yang ada di sekolah kita. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi suri tauladan kita semua, yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan membentangkan permadani-permadani keislaman. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, izinkan saya share screen terkait apa materi yang akan saya bawakan pada malam hari ini. Ya. Bismillah, sebelumnya saya disclaimer sedikit. Jadi di sini saya tidak sebagai
menggurui Bapak Ibu sekalian. Saya hanya sekedar memberikan pengalaman yang pernah saya alami serta bagaimana ilmu pengetahuan yang baru-baru saja saya dapatkan selama proses di pendidikan guru penggerak ini. Jadi mohon maaf Bapak Ibu jika misalnya ada hal-hal yang mungkin nanti tidak berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaklumi. Kita sama-sama belajar di sini. Ya. Nah, sebelumnya izinkan saya dulu Bapak Ibu memaparkan sedikit terkait diseminasi budaya positif. Jadi di sini terkait apa itu budaya positif, kita akan bahas selama beberapa menit ke depan. Nah, sebelumnya mungkin di benak Bapak Ibu sudah pernah sering mendengar yang namanya budaya positif. Nah, seperti yang kita ketahui jika kita berbicara terkait budaya, maka mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa budaya itu merupakan suasana atau kebiasaan yang terjadi di lingkungan kita. Nah, kenapa dikatakan budaya positif? Maka kita mengharapkan yang namanya lingkungan yang nyaman, aman, dan tenang. Kenapa kita mesti mengadakan atau mewujudkan yang namanya budaya positif di sekolah? Itu karena agar meningkatnya kesejahteraan dan kesehatan secara mental, secara emosional bagi kita warga sekolah. Kemudian selain itu juga kita bisa melalui budaya positif ini bisa mendukung produktivitas kita serta kreativitas kita dalam mendidik anak-anak kita. Selain kita yang mendapatkan refleksi dalam budaya positif ini juga akan berdampak kepada penerapan di anak-anak didik kita ke depannya. Nah, kemudian bisa kita lihat bersama bahwa mengapa kita mesti menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Jadi di sini memang sebagai guru atau sebagai pendidik, kita harus mewujudkan yang namanya budaya positif di sekolah agar dapat menjadi disiplin positif untuk anak didik kita. Ini bukan untuk tujuannya ke melebar kemana-mana, tapi lebih kepada bagaimana kita sebagai warga sekolah itu merasa nyaman, aman, dan tenang dalam menjalani pendidikan di sekolah kita. Nah, jadi adapun dalam penerapan budaya positif Bapak Ibu di sini yang saya pernah pelajari terkait dengan budaya positif itu ada 5. Yang pertama itu adalah disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Nanti ini insya Allah kita akan bahas satu persatu di slide berikutnya. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, izin di sini terkait tentang disiplin positif. Nah, mengapa kita mesti menerapkan yang namanya disiplin positif? Karena penerapan disiplin positif itu dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dari anak-anak didik kita. Kemudian juga bisa mengarahkan atau mengontrol murid kita dalam melakukan suatu tindakan. Dan mendorong murid kita untuk memahami dan menyadari motivasi secara intrinsik, bukan hanya karena paksaan, pujian, atau bahkan hukuman. Jadi di sini Bapak Ibu, murid kita itu motivasi intrinsik itu dia berasal dari dalam dirinya mereka, tidak hanya karena mereka harus mematuhi aturan sehingga ketika dia melanggar maka kita wajib memberikan hukuman, bukan itu. Jadi mereka menerapkan disiplin positif karena memang mereka yakin dan mereka butuh bahwa disiplin positif ini akan bermanfaat untuk saya di masa depan nanti. Mungkin di sekolah kita sudah menerapkan beberapa penerapan disiplin positif. Contohnya, setiap pagi kita sudah menjemput siswa-siswa kita dengan membudayakan salam. Mereka wajib salim kepada kita ketika kita piket di depan kelas. Nah, itu salah satu merupakan disiplin positif yang sudah sangat bagus kita terapkan di sekolah. Kemudian juga pernah kalau tidak salah ingat ketika saya awal masuk di sekolah kita itu ada yang namanya Jumat Ibadah. Nah, itu sangat bermanfaat untuk menumbuhkan atau mewujudkan visi sekolah kita yang dimana visi sekolah kita itu untuk menumbuhkan karakter yang berakhlak kepada peserta didik kita. Nah, kemudian kedua itu adalah motivasi perilaku manusia.
Jadi di sini saya ambil garis besar bahwa ada 3 motivasi yang mendasari manusia dalam melakukan sesuatu tindakan. Yang pertama adalah kita manusia itu menghindari rasa ketidaknyamanan atau hukuman. Sebagai contoh misalnya, mungkin kita bisa merefleksi diri kita masing-masing. Misalnya, mengapa setiap hari ke sekolah kita harus datang tepat waktu? Apa yang mendasari kita sehingga kita harus datang di sekolah tepat waktu? Apakah hanya untuk menghindari teguran dari piket atau hanya ingin mendapat pujian dari sesama teman guru kita atau teman sejawat kita? Nah, yang kedua, apakah motivasi perilaku manusia itu hanya untuk mendapat imbalan atau pujian dari penghargaan orang lain? Ataukah untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini atau yang dipercaya? Nah, jadi harapannya Bapak Ibu, kita memiliki motivasi yang ketiga, yakni menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai keyakinan yang kita sudah percaya. Jadi nilai-nilai keyakinan di sini adalah bagaimana disiplin positif yang tadi itu kita terapkan sebagai keyakinan diri bahwa ketika kita datang tepat waktu di sekolah, maka itu akan menjadi contoh yang baik untuk murid-murid kita dan akan menjadi disiplin untuk diri kita sendiri. Nah, kemudian jadi di sini Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia juga itu kita harus pahami dan sadari bahwa mengapa hukuman ataupun penghargaan yang berlebihan itu tidak dianjurkan dalam eh, pemberian kepada teman sejawat atau bahkan anak murid kita, karena ini akan memberikan motivasi yang muncul untuk datang misalnya tepat waktu ke sekolah itu bukan lagi timbul dari dalam dirinya sendiri, tapi melainkan hanya karena misalnya ingin dipuji atasan atau hanya ingin mendapat hadiah atau imbalan. Jadi ketika kita memberikan penghargaan, mungkin sebaiknya adalah ala kadarnya saja, seminimalisir mungkin supaya dapat menimbulkan atau menumbuhkan motivasi yang ada pada dari dalam diri kita masing-masing, terutama terhadap anak didik kita. Nah, yang ketiga adalah terkait budaya positif, itu ada namanya posisi kontrol seorang guru. Izin Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru, jadi saya singkat menjelaskan satu persatu, yang dimana posisi kontrol kita sebagai penghukum. Nah, kalau penghukum di sini saya berikan contoh konkret Bapak Ibu. Misalnya ada anak didik kita yang datang tanpa menggunakan atribut yang lengkap misalnya. Nah, kita di sini langsung judge mereka, kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu tidak menggunakan atribut sekolah? Kamu memang anak nakal ya, kamu memang bandel ya, kamu tidak mau mendengar, kamu tidak mau mengikuti aturan. Nah, sehingga di sini biasa terkadang kita tidak sadar mengeluarkan hukuman yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah kita sepakati di sekolah. Misalnya anak datang terlambat, malah kita suruh misalnya cuci WC atau keliling sekolah, itu tidak sesuai mungkin dengan konsekuensi atau hukuman atau konsekuensi atau yang sudah kita sepakati sebelumnya bersama dengan anak didik kita. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah, di posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah ini adalah terkadang kita ceritanya kayak membujuk anak didik kita, memberikan mereka kesalahan sepenuhnya. Misalnya, kamu memang anak yang tidak tahu diri ya. Kenapa kamu selalu seperti itu? Oh, memang mungkin karena keluarga kamu seperti ini. Jadi seolah-olah kesalahan itu datang dari dirinya sendiri, padahal kita tidak menyadari apa yang membuat melatar belakangnya sehingga anak didik kita itu melakukan kesalahan. Nah, kemudian yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, di sini sebagai teman, ini sebenarnya juga bisa dilakukan, tapi akan ada lebih besar dampak negatifnya. Kenapa saya mengatakan dampak negatif? Karena peserta didik akan merasa dia berteman dengan kita. Dia akan memilah-milah guru yang mana yang dia akan sukai. Dia akan lebih nyaman dengan guru yang tidak sering memarahi dia misalnya. Nah, kemudian sebagai pemantau di sini bagaimana guru itu dia hanya memberikan pertanyaan, misalnya
kamu tahu aturan sekolah kita datang jam berapa? Nah, pasti mereka akan menjawab, nah sekarang kamu terlambat, apa kira-kira hukuman kamu? Jadi kita di sini lebih kepada mengarahkan peserta didik untuk menyadari kenapa kamu bisa melakukan kesalahan itu. Nah, yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, disinilah posisi kontrol sebagai manajer yang dimana yang sangat diharapkan oleh seorang guru untuk bisa diterapkan di sekolah kita. Nah, ini Bapak Ibu sebagai contoh beberapa posisi kontrol ketika kita menghadapi peserta didik yang menghadapi masalah. Nah, tadi di sini misalnya penghukum, merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Jadi memang kita sangat diharapkan untuk berada pada posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Karena di sini kita memberikan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan tetap mendukung murid untuk menemukan solusinya dari permasalahan yang dia lakukan. Jadi di sini juga posisi manajer juga mengacu pada restitusi. Jadi nanti restitusi ini kita akan bahas tersendiri juga Bapak Ibu. Nah, jadi dia akan merasa bahwa dia bertanggung jawab untuk memperbaiki diri, bukan lagi untuk menerima hukuman akibat dari kesalahannya itu ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Nah, selanjutnya yang keempat adalah keyakinan sekolah dan kelas. Jadi mungkin Bapak Ibu kita sudah sering melakukan yang namanya di awal pembelajaran itu kesepakatan kelas. Nah, di sini kenapa dikatakan keyakinan? Karena ketika kita yakin atas sesuatu yang kita kerjakan, maka mungkin akan meminimalisir untuk melakukan pelanggaran. Jadi kenapa di sini harus diwujudkan pembuatan keyakinan kelas ini agar ada kesepakatan antara guru dan murid, sehingga nanti ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh murid, kita bisa memberikan konsekuensi yang setimpal sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan. Jadi bukan lagi menghukum Bapak Ibu. Nah, izin sedikit Bapak Ibu, ini kemarin beberapa minggu lalu saya mencoba menerapkan pembuatan keyakinan kelas. Jadi sebelum membuat keyakinan kelas ini, saya memberikan dulu refleksi kepada anak-anak agar mereka merasa bahagia ketika belajar. Before we enter to the class, masih ada yang ingat tidak apa yang pertama kali kita lakukan waktu kita pertama sekali berjumpa? What have we done? Apa? Perkenalan diri, oke, introduction, apa lagi? Jangan dulu materi, yang paling pertama sekali. Apa yang kita masih ada yang ingat? Masih ada yang ingat? Apa? Kesepakatan kelas. Masih ada yang ingat kesepakatan kelas tak? Lupa toh. Nah, hari ini
jadi sepakat. Agreement toh? Setuju. Apa lagi tuh sama itu? Nah, kalau yakin bagaimana? Hah? Maksudnya boleh saling meyakinkan. Kalau kita artikan secara yang kalau kalian dengar misalnya begini. If you listen the word yakin, kalau dengar kata yakin itu apa yang ada di pikiranmu? Yang spontan di pikiran kalian apa? Hah? Apa? Apa? Apa nak? Tidak apa-apa. Tidak boleh takut salah. It's okay. Apa? Hah? Bisa. Istilahnya kayak kemampuan, ya? Oke, good. Apa lagi? Keyakinan. Jadi keyakinan itu sama dengan percaya. Kalau kita percaya, berarti kita akan tidak mudah melanggar. Nah, berarti contoh misalnya seperti ini. Kalau kalian naik motor, wajib pakai helm atau tidak? Wajib. Itu apa? Kalian yakin itu untuk keselamatan? Nah, berarti itu masuk dalam meskipun menggunakan helm merupakan aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh manusia ketika berkendara, maka itu tetap masuk dalam keyakinan. You believe, kalian percaya, if I use my helmet, I will safety. Kalau saya pakai helm, saya akan selamat. Itu yang kalian yakini. Nah, kalau misalnya itu masuk ke dalam aturan, kalian tidak akan percaya, kalian tidak akan yakin kalau pakai helm itu bisa selamat. Hah? Boleh jadi kalau misalnya pergi di gade-gade sebelah mata, misalnya yang jaraknya 100 meter, kalian cuma bilang dekat jangan pakai helm. Because you not believe, kalian tidak percaya, ya, tidak yakin kita bahwa kalau pakai helm itu orang akan selamat. Nah, sama dengan for today. Memang kenapa berarti dari kesepakatan menjadi keyakinan supaya kalian percaya dan bisa menanamkan itu dalam diri kita. Supaya kalian tidak melanggar. Oke, silakan buka bukunya, ada saya kirim di situ bentuk contoh keyakinan kelas. Kan? Oh ya, sekalian promosi ya, follow IG-nya Mem. Ada yang main IG di sini toh? Ada. Sudah? Nah, how many kinds of believingness of class? Ada berapa di situ keyakinan kelas yang dibuat? Pertama, oke, kelas kita harus selalu bersih dan nyaman. Nah, kalau di bahasa Inggris kan ini bagaimana? Apa bahasa Inggris baca yang di bawahnya pada bagian tulisan kecil? Nah, kelas. Nah, kita lanjut saja Bapak Ibu. Nah, inilah setelah terjadi kesepakatan bersama, maka ada 5 keyakinan kelas. Ini tidak terlalu kentara tulisannya di papan, tapi anak-anak sudah lihat, dan ini juga sudah saya arahkan anak-anak untuk membuat di dalam Canva. Jadi nanti ada slide yang menjelaskan tentang pembelajaran berbasis digital. Oke, yang terakhir Bapak Ibu, dari penerapan budaya positif adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa lihat sendiri, jadi di pendidikan guru penggerak itu kami diajari terkait pemahaman dari dosen yang mengatakan bahwa restitusi adalah proses kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi di sini Bapak Ibu ditekankan lagi untuk memperbaiki. Ketika kita berbuat kesalahan dan kita ingin memperbaiki, maka memang
kita sebaiknya diajarkan untuk menyadari sendiri dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita perbuat atau apa yang sudah anak didik kita lakukan dari kesalahan itu. Bukan berarti bahwa dia harus diberikan hukuman. Nah, kemudian restitusi juga ini mengajarkan bagaimana proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalahnya sendiri. Jadi, ketika kita menerapkan segitiga restitusi, itu berarti kita secara tidak langsung mengajarkan murid. Kita sudah menerapkan sistem coach yang dimana kita menanyakan apa masalah yang dia hadapi, kira-kira bagaimana solusi yang bisa dia lakukan untuk menghadapi atau menyelesaikan masalahnya itu. Nah, jadi ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya apa Bapak Ibu? Yaitu untuk mencetak murid yang bertanggung jawab dan mandiri dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, nih, kalau dalam menstabilkan identitas, kita percaya bahwa pada dasarnya kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran dan mengubah identitas yang salah ke identitas yang baik. Maksudnya bagaimana? Nah, ketika anak didik kita membuat kesalahan, kita bisa memberikan bukan pemakluman, kita memberikan seolah-olah bahwa kesalahan yang dia lakukan itu merupakan proses dari pembelajaran dari tidak tahu menjadi tahu, bahwa ketika dia melakukan kesalahan, misalnya kesalahan yang contoh lah yang sering kita hadapi di sekolah adalah siswa datang terlambat. Nah, kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini dalam penyelesaian masalahnya. Kita tanyakan, kenapa dia sering datang terlambat? Pasti ada yang mendasari. Biasanya kita bisa menemukan jawaban, saya terlambat bangun, Ibu. Orang tua saya tidak membangunkan, Ibu. Nah, berarti kita bisa menyadarkan bahwa terlambat bangun berarti ada hal kenapa dia bisa terlambat bangun. Misalnya karena main game mungkin, atau dia membantu orang tuanya sebelum tidur. Nah, jadi itu semua kita bisa gali dari informasi-informasi yang kita tanyakan dalam menstabilkan identitas ketika peserta didik kita melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang dimana validasi tindakan yang salah di sini kita menanyakan kepada peserta didik kita bahwa apakah tindakan dia ketika dia terlambat bangun dan terlambat datang ke sekolah itu sudah baik untuk dirinya. Yakin dan percaya Bapak Ibu, mereka akan menjawab tidak. Mereka pasti akan menyadari bahwa ya, yang saya lakukan ini salah. Cuma memang kita butuh waktu yang ekstra dalam penerapan segitiga restitusi ini. Tidak instan Bapak Ibu. Memang harus secara konsisten dan berkelanjutan. Tidak, misalnya anak didik kita melakukan kesalahan hari ini, kita terapkan segitiga restitusi hari ini. Besok kita harapkan dia akan berubah, wah, itu akan sulit. Mungkin kita perlu memang secara berkelanjutan dan konsisten. Nah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, tujuannya adalah disinilah dari pertanyaan-pertanyaan terkait keyakinan yang kita sudah buat, kesepakatan sesama kepada peserta didik, ini kita bisa kaitkan dengan kesalahan apa yang sudah mereka perbuat. Jadi mereka akan menyadari sendiri, oh ternyata ketika saya datang terlambat, apa yang kira-kira yang harus saya lakukan ya, misalnya harus setel alarm Ibu, saya harus main game misalnya dibatasi atau dikurangi. Jadi mereka sadar sendiri akan apa yang sudah mereka perbuat. Oke, Yusuf. Tadi Mem dengar laporan katanya Yusuf patahkan pel di kelas. Itu ada apa? Karena saya tidak sengaja bermain-main dengan teman saya Anhaf, terus tidak sengaja bermain dengan anak. Kenapa pel yang diambil sayang? karena
niatnya mau bermain tapi tidak sengaja terpatahkan pen. Oke, jadi niatnya kamu mau bermain untuk menyenangkan dirimu, betul? Betul. Nah, jadi kamu ambil pel itu dan ternyata patah. Oke, nah sekarang apakah tindakan yang kamu lakukan itu sudah benar? Tidak salah. Kenapa? Karena saya merusak fasilitas sekolah. Oke, karena merusak fasilitas sekolah. Nah, jadi kalau misalnya fasilitas sekolah rusak, apa yang bisa berdampak untuk kamu? Harus bertanggung Bertanggung apa? jawab. Bertanggung jawab dalam artian? Mengganti fasilitas sekolah. Oke, jadi kamu sudah akui bahwa kamu patahkan pelnya ya, karena kamu merasa ingin bermain, ingin menyenangkan diri kamu. Kemudian kamu sudah sadari bahwa kelakuan kamu itu salah dan harus Jawabkan. dipertanggungjawabkan. Nah, berarti memang di sini memang sangat mengapresiasi karena kamu mampu mengungkap, kamu mampu mengatakan, menceritakan secara nyata apa yang telah kamu lakukan, kamu akui. Ya, itu sangat membuat bisa mengubah karakter kita menjadi lebih baik. Nah, sekarang kita menurut kamu apa keyakinan kelas kita yang berkaitan dengan hal yang kamu lakukan? Kelas kita harus bersih dan nyaman. Oke, berarti kelas kita harus bersih dan nyaman. Nah, ketika fasilitasnya dirusak, apakah bisa menciptakan kelas bersih dan nyaman? Tidak. Oke, jadi apa yang harus Yusuf lakukan ke depannya? Bertanggung jawab dan membeli peralatan yang sudah dipatahkan dengan yang baru. Oke, mengganti ya. Nah, Kak, selain mengganti pel atau peralatan yang sudah Yusuf rusak, apalagi yang bisa Yusuf lakukan dari sikapnya Yusuf untuk menjaga kelas yang nyaman dan bersih? Harus saling menghargai sesama teman dan menghormati guru. That's good. Itu yang Mem harapkan. Jadi Yusuf harus saling menghargai sesama teman dan menghormati gurunya supaya tidak ada lagi bentuk permainan atau yang dapat merugikan orang lain atau fasilitas sekolah. Iya, nah jadi Mem sangat bangga sama kamu karena sudah mampu menganalisis ataupun kamu sudah bisa memahami kesalahan kamu sendiri dan bisa menyelesaikannya sendiri. Oke, jadi kira-kira kapan Yusuf mau melakukan itu? Saling menghargai dan menghormati gurunya. Sekarang. Oke, mulai dari sekarang. Oke, that's good. Thank you ya. Kamu sudah sangat bisa bertanggung jawab. Jadi Mem harap dari perkataan kamu ini bisa direalisasikan dan bisa menjadi aksi nyata kamu di kelas. Oke? Oke. Jadi Mem ucapkan terima kasih ya Yusuf, dan kamu sudah mau akui. Jadi ingat ya nak, kesalahan itu adalah suatu bentuk pembelajaran. Jadi sebenarnya kita tidak apa-apa salah selama itu menjadi proses pembelajaran untuk kita menjadi lebih baik. Oke, thank you Yusuf. Salam. Nah, itu tadi terkait diseminasi budaya positif yang sudah kita mungkin terapkan di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu memang penerapan budaya positif itu harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan konsisten dan kolaborasi. Tidak boleh misalnya hanya saya atau hanya 1-2 guru yang melaksanakannya. Kita perlu kolaboratif. Karena dengan kolaborasi maka perwujudan dari budaya-budaya positif yang akan kita laksanakan itu insya Allah akan bisa terlaksana dengan baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu izin ini saya akan berbagi terkait praktik baik penerapan pembelajaran berbasis digital. Jadi ini pembelajaran berbasis digital ini pernah saya terapkan pada saat saya melaksanakan PPG dalam jabatan, dan di mana saat itu saya melaksanakan PPL atau praktik pengalaman lapangan yang mengambil materi greeting card.
dan pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini tata. Jadi di pelaksanaan praktik baik ini saya menggunakan metode STAR yang dimana itu merupakan abbreviation atau singkatan dari situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Nah, yang melatar belakangi kenapa saya mengangkat pembelajaran berbasis digital. Jadi seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, setelah masa transisi dari pandemi COVID-19 ke pembelajaran tatap muka kembali, itu sangat berdampak kepada bagaimana penggunaan handphone terhadap anak didik kita. Banyak anak didik kita yang menggunakan handphone hanya untuk bermain game. Nah, sehingga di sini saya berpikir untuk membuat inovasi pembelajaran dalam bentuk media pembelajaran diterapkan dengan menggunakan gadget atau handphonenya sendiri. Nah, jadi itu yang melatar belakangi saya bahwa saya harus membuat inovasi pembelajaran supaya anak-anak bisa ter terfokus pembelajarannya ketika walaupun memang mungkin di sekolah hanya di sekolah dia menggunakan handphone secara positif, it's okay, tapi setidaknya itu bisa meminimalisir atau mengurangi tindakan-tindakan positif negatif mereka ketika mereka di rumah. Nah, jadi sebelum saya mengambil terkait aplikasi Live Worksheet ini Bapak Ibu, jadi saya sudah mengadakan penelitian terkait kajian literatur. Jadi ada 3 kajian literatur yang saya ambil yang terkait bahwa Live Worksheet itu merupakan LKPD interaktif yang dapat disusun oleh guru melalui situs. Jadi kemudian LKPD Live Worksheet ini juga dia dapat mengubah lembar kerja tradisional, maksudnya di sini lembar kerja tradisional yang awalnya kita print out menjadi latihan online yang bisa bersifat interaktif dan mengoreksi jawaban secara langsung. Dan yang ketiga adalah bagaimana live worksheet itu bisa seperti siswa kita itu bermain games. Nah, jadi setiap kegiatan yang kita lakukan pasti kita menghadapi yang namanya tantangan. Nah, adapun tantangan yang saya hadapi pada saat pelaksanaan pembelajaran berbasis digital itu adalah penyediaan alat atau handphone, gadget yang harus memang dimiliki oleh peserta didik. Tapi di sini Bapak Ibu saya berpikir bahwa kalau kita ambil presentase dari kepemilikan handphone di sekolah kita, mungkin peserta didik kita itu hampir semuanya memiliki gadget. Mungkin hanya sekitar 5 atau 10 orang yang di dalam satu kelas itu yang tidak memiliki handphone sama sekali. Kemudian yang kedua adalah penyediaan akses internet, karena ini memang merupakan pembelajaran digital yang mengandalkan internet, maka memang akses internet itu sangat diperlukan. Kemudian model pembelajaran yang digunakan harus saling menunjang dengan metode pembelajaran. Dan yang keempat adalah pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Nah, di sini Bapak Ibu, adapun solusi yang saya berikan terhadap tantangan saya ini adalah waktu itu untuk penyediaan internet, saya menyediakan yang namanya WiFi portable yang berkapasitas kurang lebih 28 GB. Itu saya sediakan di kelas dan bisa diakses oleh 20 perangkat handphone. Nah, jadi alhamdulillah waktu itu memang anak-anak bisa semangat dan bisa terbantu dengan adanya WiFi portable ini. Jadi memang segala sesuatu inovasi pembelajaran itu Bapak Ibu memang memerlukan yang namanya kerja keras dan usaha lebih dari kita sebagai seorang guru. Nah, kemudian yang terlibat pada praktik pembelajaran saya, alhamdulillah kemarin dibantu oleh Mem Evit, kemudian Ibu Yayu, dan saya juga mengajak teman saya dari luar untuk menjadi juru kamera dan operator Zoom.
Nah, di sini aksi. Jadi berdasarkan tantangan, adapun langkah-langkah yang saya lakukan yaitu saya menerapkan model pembelajaran inovatif yang diadaptasi adalah model pembelajaran project based learning. Jadi waktu itu Bapak Ibu kita kan masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi kita masih harus menunjukkan ini model pembelajaran apa, sintaksnya apa. Jadi pada saat itu saya menggunakan model project based learning yang dimana pembelajaran ini langkah-langkahnya adalah berpusat pada peserta didik yang dimana mengarahkan peserta didik untuk membuat sebuah produk pada akhir pembelajaran. Jadi produknya yang dihasilkan ini Bapak Ibu adalah sebuah kartu ucapan yang mereka desain melalui Canva, kemudian mereka share melalui grup WhatsApp dan juga melalui IG, kemudian mereka posting di WA saya, jadi saya bisa akses di mana mereka kirimkan pamflet di sosial media mana mereka kirim hasil produknya itu. Nah, jadi ini kegiatannya jadi selalu diawali dengan pendahuluan yang dimana ada persepsi atau penguatan. Nah, kemudian terdiri dari kegiatan inti, jadi ada penyajian materi, kemudian perencanaan proyek. Jadi di pembelajaran berbasis digital ini, Bapak Ibu, saya menggunakan dua aplikasi digital. Yang pertama, peserta didik menggunakan live worksheet untuk menjawab LKPD yang saya buat. Kemudian untuk di produknya itu saya menggunakan Canva. Nah, ini masalah penjadwalan aktivitas. Jadi dilaksanakan 2 kali 40 menit, jadi selama 2 jam pelajaran. Nah, yang terakhir adalah kegiatan penutup, yaitu di mana ada evaluasi dan refleksi. Jadi evaluasi yang saya berikan di peserta didik itu juga melalui aplikasi Live Worksheet. Nanti sebentar saya perlihatkan bagaimana mengakses aplikasi Live Worksheet itu, Bapak Ibu. Oke, ini penerapan metode visual audio. Kenapa saya mengatakan visual audio? Karena memang pada saat saya menyajikan materi itu saya menggunakan LCD proyektor, kemudian menggunakan video melalui aplikasi Canva. Kemudian peserta didik itu menyaksikan atau saya memberikan pengarahan melalui video yang saya bagikan. Nah, adapun hasil dari pembelajaran berbasis digital itu memang memberikan dampak kepada peserta didik kita. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena hasilnya itu mereka merasa bahwa ternyata nyaman menggunakan gadget sambil belajar menjawab soal. Jadi mereka seolah-olah seperti bermain game. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ini bedanya dengan kuisis. Kalau kuisis itu anak peserta didik kita itu dia seolah-olah seperti berlomba dengan temannya menjawab soal yang benar. Tapi kalau di live worksheet ini dia hanya berlomba dengan dirinya sendiri. Jadi dia hanya menjawab, kemudian nanti hasilnya itu akan dia lihat sendiri berapa perolehan skor yang dia miliki. Jadi mereka tidak akan merasa malu lagi, misalnya mereka mendapat skor yang masih di bawah misalnya rata-rata, mereka tidak akan merasa malu. Jadi mereka tetap pede bahwa hasil yang mereka miliki itulah yang kemampuan mereka. Oke, kita lanjut. Nah, jadi saya izin Bapak Ibu melihatkan ini lampiran hasil dari praktik-praktik baik saya. Mungkin nanti Bapak Ibu boleh cek juga di channel YouTube saya atas nama Tian Fitri Andriani. Di situ ada video terkait bagaimana saya melaksanakan praktik pembelajaran berbasis digital ini.
Nah, ini tadi yang saya bilang Bapak Ibu, bagaimana anak-anak ini saya terapkan juga di kelas 7 penggunaan Canva. Nah, jadi mereka sebenarnya kreatif-kreatif Bapak Ibu. Ini hasil kerja dari mereka sendiri ketika membuat keyakinan kelas. Jadi tadi sebelumnya itu saya hanya menuliskan di papan. Setelah diskusi dengan mereka apa yang kita bisa sepakati sebagai keyakinan kelas kita, kemudian mereka buat sendiri di sini. Nah, sedikit lagi Bapak Ibu terkait keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kita buat menggunakan bahasa-bahasa yang atau kalimat-kalimat positif. Misalnya contoh, kelas kita harus selalu bersih dan nyaman. Kita tidak boleh mengatakan misalnya kelas kita tidak boleh kotor. Itu kan termasuk diksi-diksi yang negatif, bermakna negatif, tapi kita harus membuat keyakinan kelas itu secara positif supaya itu bisa tersave di alam bawah sadar anak didik kita bahwa oh kalau kelasnya bersih dan nyaman berarti kita harus selalu membersihkan. Seperti itu. Ini hasil dari kerja peserta didik kita Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, izin saya perlihatkan aplikasi Live Worksheet yang pernah saya buat. Jadi sebelumnya kita bisa masuk di Google menggunakan link Live Worksheet yang jadi kita mengandalkan Google. Nah, ini Live Worksheet www.liveworksheet.com. Nah, di sini kita bisa desain template-nya sendiri atau kita ambil template dari Live Worksheet itu. Nah, di sini disediakan banyak template Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa sesuaikan contoh-contoh soal apa yang Bapak Ibu mau gunakan. Nah, ini banyak. Ini semua template-template yang bisa Bapak Ibu jadikan sebagai referensi untuk membuat LKPD secara online. Nah, kalau yang saya buat itu seperti ini. Ini contohnya. Jadi nanti yang muncul di peserta didik ketika kita share link LKPD ini yang muncul akan seperti ini Bapak Ibu. Sudah ada petunjuk kerjanya. Nah, cara jawabnya itu mereka akan memilih di sini, kemudian mereka akan menarik ke atas. Seperti ini. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya. Nah. Pokoknya sampai selesai, mereka pasang-pasangkan saja sesuai dengan apa soal yang diberikan. Nah, setelah selesai itu langsung klik finish. Nah, kalau mereka ingin mengecek jawabannya, ini bisa cek my answer atau jawabannya itu terkirim langsung di guru. Nah, kalau misalnya kita cek my answer, misalnya seperti ini. Nah, ini menandakan ini warna merah berarti salah. Jadi mereka sudah bisa mengoreksi sendiri Bapak Ibu tanpa kita misalnya tanpa kita harus jelaskan ulang lagi. Jadi mereka ceritanya bisa mandiri untuk mengetahui di mana kesalahannya ketika menjawab soal. Oke, kemudian jadi saya buat beberapa LKPD di aplikasi Live Worksheet ini Bapak Ibu. Dan ada yang ini. Jadi ini kurang lebih hampir sama dengan Canva, tapi ini langsung kita terapkan sudah ada jawabannya. Jadi di sini anak-anak bisa mengetik jawaban. Nah, jadi dia bisa akses melalui handphonenya mereka. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi seolah-olah mereka kayak main game. Oke. Seperti ini. Ya. Ya, mungkin itu Mem yang bisa saya sampaikan terkait praktik baik dan diseminasi budaya positif. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya Bapak Ibu untuk mendengarkan praktik baik saya. Saya kembalikan ke Mem Evi. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk Ibu Bapak yang masih stay. Hello, semoga tidak mengantuk. Tepuk tangan.
Siapa tahu masih bisa. Walaupun saya tidak mendengar. Tepuk 6. Tepuk 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Supaya tidak mengantuk. Pegang kita HP satu, Meme. Saya di HP kan tidak bisa ketepuk. Kupegang Oke. HP. Baiklah, sebelum menutup saya menyampaikan sedikit link untuk daftar hadirnya sebentar akan disematkan oleh Pak Fahri di kolom chat, silahkan diisi. Jangan dulu tinggalkan Zoom-nya karena kita ada foto bersama. Di link daftar hadir tersebut nanti bukan cuma nama yang akan diisi tapi merefleksi pertemuan hari ini atau simpulan sedikit saja sebagai syarat bahwa Bapak Ibu memperhatikan. Seperti itu. Baiklah, saya Ada tidak di akan sesi pertanyaan, Mem. Serius ku menyimak tadi ini pembahasan, Mem. silakan, Ya tahu, biar Mem silakan boleh bertanya di bertanya. kolom chat. Nanti nanti Pak Mem Fitri akan menjawabnya juga secara langsung. Kok colek Mem, jawab pertanyaannya itu Pak Mirullah. Ada tahu pertanyaannya tuh. Oke, sebelum saya tutup, saya tidak akan berpantun karena bukan saya yang presentasi, saya hanya moderator. Tetapi ada sebuah quotes yang mungkin saya akan sampaikan sedikit seperti ini. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Menurut saya kalimat tersebut kurang tepat. Karena tidak ada rencana Allah yang gagal. Tidak ada ciptaan Allah yang gagal karena kesempurnaan yang Allah ciptakan itu sudah sesuai dengan porsinya. Menempatkan siswa yang berkarakter berbeda-beda dan berkebutuhan belajar yang berbeda-beda kepada ibu bapak hebat di sini di SMP Negeri 10 merupakan rencana Allah yang maha mengetahui bahwa memang ibu bapak di SMP 10 merupakan guru-guru hebat yang berkompeten dan berprofesional tinggi yang mampu mendidik anak kita yang berkebutuhan khusus itu, bukan berkebutuhan khusus, berbeda-beda tersebut. Jadi, marilah kita sama-sama mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya. Baiklah Ibu Bapak, link daftar hadirnya Pak Fahri mana? Oke, silahkan di Indri Papa hari kapan? Tidak, Ji. Ada aja, Mem. Oh, kira terlalu asik menyimak tadi. Kerja tugas, Ki. Oke, baiklah saya tutup kegiatan kita ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita akan bertemu di daring berikutnya karena berbagi praktik baik mungkin akan didaringkan semua karena kita kesulitan untuk duduk bersama secara luring kalau di sekolah karena sudah punya kepentingan masing-masing. Kita masih ada 2 daring, kemungkinan hari Sabtu dan Minggu depan. Tapi pulang Pak Dagi dari Jakarta ya, soalnya saya ada Yang urusan. penting ada oleh-olehnya, Mem. Oke, siap foto? Bagaimana ini? Fahri, kamu yang foto atau saya yang foto? Kita mau foto. Bagaimana mau gayata? Ini? Begini? Mem Rida dilarang tidur. Tidak bisa ke saya bergaya karena pegang HP. Begini, grup penggerak bedeng. Iya, penggerak itu begini. Langsung kita baca sama-sama kita pegang HP begini, Moy. Jaringanku. Begini pertama saya lihat ke Fahman. Buka kameranya semua saya. Kita ada 2 Salam literasi. foto. Ayo 1, 2, 3 screenshot. Tunggu, belum. Hitung, saya hitung. 1, tahan karena ada 2 slide. Tahan, 1, 2, 3. Oke, tunggu saya upload dulu di grup. Nanti hilang nih. Sudah, slide 2. Tahan. 2. Mana ini? Tidak ada buka kameranya Sandi? Tidak buka kamera? Besar, Bu ini Bu Rahma. Mem Fitri mati lampu. Bombe narkoba. Oke, siap.
Flag Gaya nata. Ngapa nih minyak narkoba? Mana caranya di tes selek satu selek Daripada mengantuk kak. Oke, siap. Berarti membuat kurang papri. Baru sampai di rumah kok dong. Masih pakai baju tadi ya. Oke. Pantas sama si kacing. Yang ini nama mi bobo. Bagus na bantal na empuknya. Oke. Sudah. apa Ki Ibu Niar? Masih ada yang mau disampaikan? Saya sudah atau masih mau bicara-bicara di sini? Ini isi dulu absensi tadi. Oh iya. Oke, siap. Mem, izin mungkin boleh perwakilan menyampaikan satu orang refleksi terkait hari ini karena saya Siapa record. mau? Boleh. Oh iya di record kita wah refleksi. Kutunjuk ini kayak tong asisten guru di kelas. Iya, tunjuk Miki Mem. Yang kasih bentar ada. Yang tidak kasih menyala kamera, dia yang merefleksi pertemuan hari ini. Kasih menyala kamera mana itu? Pak Sandi. Ya, Pak Sandi. Pak Sandi coba. Siapa mau merefleksi bagus? Bu Tendri mau? Oke, itu yang kuliah. Oke, silakan Bu Tendri. Apa yang didapatkan hari ini? Karena mau direcord tawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan alhamdulillah materi pada malam hari ini begitu luar biasa dan saya sangat suka. Kebetulan waktu di PMM saya pilih memang modul itu terkait dengan segitiga restitusi dan saya setuju kalau segitiga restitusi itu diberlakukan setiap anak. Karena kenapa kita tidak tahu perasaannya anak ketika anak itu dihukum, kita tidak tahu perasaannya ketika anak itu digoreng-goreng, kok gitu. Sebenarnya itu Siapa tadi berteriak? saya juga termasuk seperti itu, kadang seperti itu juga saya tidak menunjuk dan saya tidak menyinggung atau apapun. Itu juga refleksi untuk diri saya ke depannya. Kemudian terkait dengan aplikasinya yang yang dibahas oleh Mem itu juga pertama kali pernah mungkin saya lihat di Instagram. Kebetulan saya juga biasa follow beberapa teman-teman yang ada di Bandung, di Surabaya terkait dengan metode-metode pembelajarannya, model-model pembelajarannya, dan bahkan juga saya sering meniru itu ice breaking-nya. Karena anak-anak itu senang sekali yang namanya ice breaking ketika kepalanya pemikirannya sudah dikuras dengan materi atau mengerjakan LKPD, refleksinya ice breaking itu mereka senang sekali dan saya yakin dan percaya ketika kita menerapkan salah satu yang diberikan oleh Mem, anak-anak akan rindu dengan kita. Dan saya bukan saya bilang diri saya, karena terbukti ada beberapa kelas saya bilang, Ibu, dia bilang gini, Ibu, kenapa bukan kita yang ngajar? Saya bilang, semua guru sama Jina, mungkin bukan waktunya tahun ini, semoga tahun depan kita bertemu lagi. Dan guru-guru kita itu semua hebat gitu. Dan alhamdulillah malam hari ini saya sangat bersyukur dan bisa mengikuti praktik pembelajaran ini. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih, Mem. Oke, alhamdulillah, terima kasih Bu Tendri sudah mewakili merefleksi pertemuan hari ini. Untuk yang lainnya silahkan mengisi refleksi di link daftar hadirnya sebagai bukti kehadirannya. Oke, sekian dulu. Sudah tidak ada mungkin yang mau ditanyakan. Kalau terkait dengan praktik baiknya Mem Fitri, silahkan berkontak langsung dengan Mem Fitri. Oke, sudah mau foto-foto, mau apa lagi? Tidur. Jangan lebih indah kalau bertemu di luar daring deh, ada semua. Iya, masing-masing pamer. Saya setengah matiku pakai jilbab suruh masuk anakku, masuk ke maka dulu jadi moderator. Oke, silakan keluar setelah Oke, selamat mengisi malam. daftar. Selamat